Pemirsa, Polres Lebak, Banten mengungkap motif pembacokan seorang wanita oleh suaminya sendiri. Ya, pelaku mengaku kilaf karena kesal kucing Anggora milik korban tidak boleh diminta oleh anak bungsu pelaku dari istri pertamanya. Polres Lebak, Banten mengungkap motif pembacokan seorang wanita yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Pelaku mengaku kesal karena kucing milik korban tidak boleh diminta oleh anak bungsu pelaku dari istri pertama. Anak bungsu tersebut akhirnya mengadu ke ibu kandungnya hingga menelepon tersangka, hingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Aksi cekcok tersebut berakhir dengan perusakan perabotan rumah dengan senjata tajam, hingga akhirnya melukai korban dengan 16 bacokan. Nah, di situ terjadi percekcokan sehingga dari korban berusaha untuk menahan golok tersangka dan tersangka makin emosi sehingga pada saat korban balik badan langsung ditebaskan golok ke belakang ke punggung belakang korban. Kini kasus ditangani oleh pihak Polres Lebak, Banten. Pelaku akan dikenakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman 5 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, ini juga masih menghebohkan warga ya dan masih menjadi tanda tanya kenapa penyebab motif dari pembunuhan terjadi terkait dengan pembunuhan dua wanita yang dicor di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Betul sekali. Sementara itu jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terkait pembunuhan di TKP Kafling Bulak Sentul, Kafling Nusantara Timur, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Olah TKP dilakukan dengan melibatkan Scientific Crime Investigation, diantaranya Puslap 4 dan kedokteran forensik. Saat ini korban sudah teridentifikasi melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Korban berinisial YP 46 tahun dan HP 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur. Jenazah korban saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari proses penyidikan, petugas mendapatkan beberapa bukti, yakni 1 buah tas warna krem berisikan 2 HP, kemudian 1 bilah badik beserta sarungnya, dan 1 bilah pisau. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sementara itu, pemakaman jenazah korban pembunuhan YP terlebih dahulu disolatkan di Masjid Al-Mukhlisin, Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keluarga serta sejumlah kerabat tak kuasa menahan tangis dan terlihat terpukul saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. YP dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan sering membantu dalam segi apapun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, polisi menggelar rekonstruksi serial killer Wawon CS di lokasi rumah kontrakan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ada 55 adegan yang diperagakan oleh Wawon CS dan pemeran pengganti korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana serial killer Wawon CS di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dijaga ketat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan 3 tersangka yaitu Wawon, Solihin, dan Dede menjadi perhatian warga. Mereka menyoraki ketiga pelaku saat digiring menuju rumah kontrakan. 55 adegan diperagakan oleh para pelaku, mulai dari perencanaan, pencarian rumah kontrakan, mendatangi rumah untuk bertemu pemilik rumah dan menyewa rumah, hingga para tersangka menjemput para korban untuk tinggal di rumah kontrakan. Para pelaku mulai merencanakan niat jahatnya menyeduh kopi dan disuguhkan kepada para korban. Sosok Solihin juga diperintahkan Wawon untuk membeli cangkul. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan kebenaran antara kejadian sebenarnya sesuai dari keterangan tersangka dan saksi-saksi.
di mana rekonstruksi itu adalah salah satu teknik cara pemeriksaan dan penyidikan untuk melihat ataupun membuktikan bahwa cara bagaimana para pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan di rumah ini, dan untuk menyesuaikan keterangan-keterangan dari para tersangka dan maupun saksi. Ya, selanjutnya Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi Angela Hindriati. Pelaku yang bernama Eki Listianto memperagakan 60 adegan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan keempat, tanggal 10 Februari 2019. Rekonstruksi diawali dengan detik-detik Eki membunuh Angela. Pada 25 Juni 2019 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Eki berkunjung ke apartemen Angela di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun keduanya terlibat cekcok dan Angela mengancam akan membongkar hubungan mereka. Eki yang emosi kemudian mendorong Angela hingga tersungkur ke kasur. Selanjutnya dia mencekik Angela hingga tewas. Setelah itu penyidik menyebut Eki sempat tidur dan beristirahat di samping mayat Angela, alih-alih melarikan diri. Eki juga membeli kopi dan menaruh di 4 mangkok untuk menghilangkan bau jenazah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, rekonstruksi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sehingga bisa didapatkan kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai viral aksi penganiayaan saat pesta miras oplosan di Makassar, Sulawesi Selatan yang berujung maut, polisi mengamankan pelaku penganiayaan. Ya, pelaku ini dijerat oleh pasal berlapis dan tentang Undang-Undang Kesehatan. Pasca viralnya pesta miras oplosan yang menewaskan 3 pelajar di kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemuda AF 16 tahun diamankan di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. AF sempat dirawat di rumah sakit karena ia ikut menenggak miras oplosan. AF menjadi sorotan usai diduga memaksa seorang pelajar menenggak miras oplosan hingga tewas. AF juga sempat disebut sebagai anak anggota polisi sehingga penganiayaan yang dilakukan tidak diproses penyidik. Belakangan diketahui AF merupakan anak seorang wira swasta yang merangkap ketua RT di Makassar. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda 1 miliar. Jadi pelaku yang ada di video viral itu sudah kita amankan, ya mereka sama-sama mabuk sehingga dia melakukan pemukulan di situ. Berarti bukan karena itu ya dipaksa minum? Oh bukan karena dipaksa. Karena sudah jelas mereka sebelumnya sering minum ballo, minum apa tua itu. Kemudian mereka 3 hari mereka minum ini campuran ini. Pesta minuman keras berlangsung di kamar indekos di Jalan Sanrangan, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengoplos alkohol 96% yang dicampur minuman bersoda. Pesta yang diikuti pelajar dan mahasiswa ini menelan 3 korban jiwa, 2 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Ketiga korban tewas merupakan 2 pelajar di bawah umur dan 1 mahasiswa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, langsung saja untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan AKBP Ridwan JM Hutagaol, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Aldi sama Bu Beta. Baik, Pak Ridwan, hingga hari ini bagaimana proses penyelidikan? Apakah memang aksi minum-minuman miras ini ada unsur paksaan atau memang mereka sedang berkumpul lalu pesta miras bersama? Ya, hasil pemeriksaan kita maupun dari si saksi dan si pelaku bahwa mereka ini sudah ada 3 tempat melakukan pesta miras oplosan, dan sebelumnya mereka ini sering juga minum di depan-depan kosnya itu minum-minum khas daerah sini seperti ballo atau tua itu. Jadi mereka ini sudah tidak ada paksaan untuk minum di situ. Jadi siapa yang datang melaksanakan minum.
Siapa yang datang melaksanakan minum gitu. Jadi tidak ada paksaan termasuk kepada korban yang tewas akibat menenggak minuman miras oplosan ini, Pak? Ya, tidak ada unsur paksaan karena yang meninggal ini dia di sekolah jam 3 sudah melaksanakan minum. Kemudian sorenya lagi jam 19 lanjut lagi di kos-kosan. Pak Ridwan, ini kan anak di bawah umur, masih SMA gitu, mendapatkan alkohol 96%, kemudian dioplos dengan soda. Dari mana anak tersebut mendapatkan alkohol tersebut, kemudian cara meraciknya, apakah kemudian ini yang menjual alkohol oplosan ini, miras oplosan ini juga akan diselidiki dan mendapatkan hukuman dari pihak kepolisian? Jadi si diduga pelaku ini, dia ada di samping rumahnya itu rumah kosong, dilihatnya ada alkohol ya yang diceraikan putih itu, maka dibawanya ketemulah sama rekan-rekannya dan mereka juga beli Coca-Cola. Maka dicampur. Baik. Jadi dia temukan di rumah kosong itu, Pak. Baik, Pak Ridwan, lantas apa pemicu sampai berujung penganiayaan dan korbannya ada 3 orang nih, Pak? Jadi hasil pemeriksaan kita, yang dianiaya itu mereka sudah mabuk, udah selesai minum dia. Jadi karena ada temannya tertidur, dia perintahkan sama si almarhum, tolong itu geserkan temannya dari situ. Namun si korban ini mengeluarkan badik sehingga dia langsung serang, dianiaya gitu. Oke, jadi memang ada pertikaian antar para pelaku pesta miras ini dan kemudian sampai menyebabkan salah satunya tewas, begitu Pak. Tapi kemudian kabar yang beredar sebelumnya ini korban tewas atau pelaku, maksud saya, pelaku ini adalah salah satu anak dari anggota kepolisian. Bisa diklarifikasi, Pak Ridwan? Jadi saya tegaskan lagi bahwa pelaku ini orang tuanya itu wira swasta yang dimana dia sebagai ketua RT. Ya. Jadi tidak ada namanya dia dikategorikan bapak polisi. Dan kemarin juga waktu press release ini orang tuanya ada juga di dekat press release tersebut. Baik. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kami akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, berebut penumpang. 2 sopir angkutan umum di Ambon, Maluku adu jotos di tengah jalan. Aksi itu menjadi tontonan warga hingga menimbulkan kemacetan. Diduga akibat rebutan penumpang di jalanan, 2 sopir angkutan umum terlibat pertarungan sengit. Keduanya saling baku hantam di Jalan CHR Solanit, kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Duel antara sopir angkutan umum ini menjadi tontonan kawanan sopir angkutan umum lainnya dan juga warga. Sebelum perkelahian terjadi, salah satu sopir mendatangi lawan duelnya sambil marah-marah dan memukuli sopir yang masih berada dalam angkot. Tak terima dipukuli, sopir turun dari angkot dan menyerang sopir yang memukulnya. Duel kedua sopir angkutan umum ini berhasil dilerai Kapolsek Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Aksi baku hantam ini sempat membuat jalanan sekitar macet. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan.